wayang itu kan juga suara. Iya. Anoman Pracondo Seto Cucak Rawon Kapimindo. Kebangkitan wayang Kedu itu masa corona. Akhirnya masa corona itu mulai dokumentasi pementasan wayang Kedu diunggah di YouTube, dan tulisan-tulisan tentang wayang Kedu itu mulai disebarluaskan. Halo, saya lagi ada di sebuah Airbnb nih. Iya. Luar biasa, keren banget, sangat estetik dan dimiliki, di-hosting oleh seorang dalang wayang klasik yang sudah jadi teman saya juga sejak 2023 ya. Pertama kali kesini. Dan inilah Mas Gibran Kawi Pujo. Iya. Tapi sebenarnya nama asli di KTP Gibran Nikolaou, cuman itu nama Yunani, Kak. Bukannya saya nggak suka sama leluhur Yunani. Saya sangat suka. Cuman kesulitan lah bagi orang-orang Jawa di pedesaan kan. Iya. Nah, kebetulan guru saya juga memberikan nama itu dulu, almarhum Ki Agustinus Sarjono. Beliau adalah dalang tunanetra. Jadi ketika saya sudah 3 tahun belajar sama beliau rasakan dasar-dasarnya itu sudah saya pelajari lah. Untuk tinggal melanjutkannya lagi itu ditandai dengan peristiwa saya diberi nama itu. Jadi memang. Tapi itu saya hanya pakai di panggung aja, Mas. Kalau sehari-hari Gibran aja. Walaupun ya harus berbagi nama itu dengan sosok-sosok lain. Dengan ya. Sebelumnya Mas Gibran ini saya juga waktu itu taunya waktu mendalang ini ya dalam buat Disney ya salah satunya ya. Lagi ada acara waktu itu Raya and the Last Dragon. Mas Gibran jadi untuk promonya yang di Indonesia karena menggelarkan wayang yang terinspirasi juga dari situ ya. Boleh ceritain sedikit? Mohon maaf, mungkin sebelumnya saya mau mulai dengan satu hal yang tidak berhubungan dengan obrolan kita. Ini sedikit saja, satu kalimat berbahasa Jawa. Kenapa saya pilih bahasa Jawa? Takut ini ada konsekuensi di belakangnya. Kalau mangertos Airbnb menika latar belakang utawi dekinganipun sinten lan condongipun dateng kancah Monconegari menika kados pundi. Saya wonten ing paperangan ingkang dumados wonten ing bumi Arab mriku. Nanging gandeng sagedipun nembe mekaten nggih mawi Airbnb menika, nanging mugi-mugi salajengipun saged uwal saking napa pangiwa menika. Ini sedikit disclaimer saja. Ya, karena tadi sudah disebut. Ya nggak apa-apa, karena ini juga mau saya promosiin Airbnb-nya karena ini menurut saya sih unik banget. Nanti saya kasih footage-nya itu memang menyenangkan sekali vibe-nya, tapi yang terlebih menyenangkan lagi karena di sini saya bisa belajar gitu, bisa ngobrol tentang wayang, tentang ada gamelan nih satu set di belakangnya. Sak selindro ya. Itu istilahnya satu set yang hanya laras selindro ini. Ya salah selindronya belum punya yang laras pelok. Tapi kalau untuk wayang memang basicnya laras selindro. Dan kalau apalagi buat yang senang banget tentang wayang, tentang budaya Indonesia, baik domestik mancanegara tuh pasti sangat bahagia sih. Saya bisa ada koleksi wayangnya juga, bisa ngobrol banyak kalau orang itu Mas Gibran sampai malam ya sampai tengah malam kita banyak ngobrol. Nah sekarang pengen ngobrol lebih jauh lagi nih supaya teman-teman semua Ani Wayang, karena ya ini kan podcastnya Ani Wayang lah, karena kita bukan hanya ngobrolin animasi tapi juga wayang gitu. Gimana budaya Indonesia yang luar biasa ini, warisan budaya udah 1000 tahun lebih kan? 1000 tahun lebih. Yang secara terdokumentasi ya. Terdokumentasi dalam riwayat sejarah. Betul. Nah tapi balik lagi ke hal yang tadi itu Mas, yang saya kasih disclaimer sedikit Boleh. Soal Disney itu tadi ya. Jadi pementasan wayang saya yang kerja sama dengan Disney Indonesia waktu itu ya, untuk sedikit hype.
launchingnya Raya and the Last Dragon, film Raya and the Last Dragon. Itu bisa dibilang mana yang menginspirasi mana. Jadi saya memilih lakon yang saya pentaskan waktu itu dan pertunjukan yang saya suguhkan waktu itu sebenarnya juga melalui diskusi dengan tim dari Disney ya. Dimana awalnya sempat saya kira itu ini Raya and the Last Dragon terus diwayangkan begitu. Ya sebenarnya bisa, cuman saya harus tahu ceritanya dari awal sampai akhir dulu, walaupun yang disuguhkan mungkin bukan spoiler filmnya kan. Tapi kan sebagai seorang dalang yang sedang pentas itu dia harus punya konteks utuh dari epos besarnya, walaupun ditampilkan hanya secuplikan atau episode. Walaupun Semalam Suntuk tapi itu hanya satu episode loh guys. Nah, ternyata saya pun tidak boleh mengetahui karena waktu itu filmnya belum rilis. Dan itu ada NDA yang harus saya tanda tangani. Nah, jadi ternyata yang dimaksud itu adalah sesuatu yang secara spirit itu sama atau mirip dengan Raya and the Last Dragon. Yang saya boleh tahu itu Raya and the Last Dragon itu tentang selain tokoh utamanya yang perempuan dan prajurit atau merwiro yang bukan perkasa ya, tapi lebih ke petualang begitu. Dan ada tema-tema soal persatuan antar bangsa-bangsa. Ya udah saya milih lakon wayang apa yang kira-kira sesuai seperti itu, tapi bisa diolah lagi. Karena lakon wayang itu kalau yang klasik-klasik, maksudnya yang ada yang sudah dibakukan begitu, itu kan setiap pementasan adalah penafsiran ulang, bahkan dalam tradisinya. Jadi setiap kali dalang itu pentas, walaupun sekuno apa cara pementasannya atau seklasik apapun, itu tetap ada pengolahan-pengolahan itu. Bahkan ketika instansi seperti keraton misalnya itu memberikan naskah, biasanya kalau instansi tradisional memberikan naskah itu bukan dialog, tapi adegan pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, inti masalahnya ini. Bagaimana si dalang itu membawakan dialognya itu terserah dalangnya. Jadi bisa improve sendiri. Dalangnya itu membuat dialognya, oke, inti ceritanya di adegan ini kan seperti ini. Bagaimana saya relevankan dengan masa sekarang? Ada dialog soal kritik nyerempet sini, nyerempet sana, itu terserah dalangnya juga. Jadi itu kalau masalah Raya and the Last Dragon, siapa yang menginspirasi siapa? Kita tahu juga ya, Raya and the Last Dragon itu kan mengambil inspirasi dari berbagai budaya Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh hanya Indonesia saja, karena memang seluruh nanti ada yang iri kalau cuma Indonesia. Oke. Nanti saya mau nanya lagi sih tentang itu, bagaimana pendapatnya tentang Raya and the Last Dragon atau gimana. Tapi saya pengen denger dulu nih, kan Mas Gibran sudah jadi dalang berapa lama? Saya mulai proses belajarnya itu dari, kalau menjadi dalang itu mungkin ini ya Mas, itu sebuah titel yang secara barometer atau peranannya itu kan tergantung masyarakat yang menilai. Nah, saya itu baru proses belajar pedalangan itu dari tahun 2013 awal. Nah, sebelumnya saya sudah tertarik ya sama budaya, tidak hanya budaya Indonesia sebenarnya, tapi sejarah dan bahkan sejarah dunia, tidak hanya sejarah Indonesia. Lalu mulai menerima pentas, katakanlah. Mulai menerima pentas secara profesional itu dari tahun 2017 gitu. Nah, kalau sebelumnya ya ngisi acara di sekolah, walaupun saya sudah katakan 2017 itu saya sudah menerima pentas secara profesional, tapi saya tetap juga melakukan hal-hal yang bukannya non profesional dalam artian barbar gitu ya, tapi non profesional dalam artian ini bukan sebuah job, ini belum job profesional, sebuah aktivitas lah, atau penghargaan saya gitu, terhadap komunitas tertentu atau keluarga dan teman-teman saya gitu. Saya masih ada pentas-pentas yang di luar profesional, tapi
mulai menerima profesional itu 2017. Oke, 2017 ya. Nah, boleh ceritain nggak mungkin sedikit masa kecilnya Mas Gibran seperti apa sih, dan bagaimana perjalanan hidupnya sampai akhirnya di satu titik, wah aku pengen jadi dalang nih. Iya, kalau masa kecil saya sebenarnya ya nggak jauh beda lah sama anak-anak. Saya memang lahir besar dan sekolah pendidikan dasar atau pendidikan wajibnya itu di Jakarta, di Jabodetabek ya, tidak melulu di Jakarta, di Jabodetabek. Dan di lingkungan itu ya memang beragam gitu, karena sebagai kota metropolitan kan ada dari mana-mana. Tapi saya tidak pernah yang di Jakarta pusatnya yang urban, bahkan walaupun tempat tinggal saya di Jabodetabek itu memang dekat dengan Jakarta Selatan, tapi bukan Jakarta Selatan ya. Saya di Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Oke. Dan di lingkungan itu ya tetangga itu ada yang dari Temanggung, kalau yang Jawa ya. Iya. Karena kan kebetulan saya menggelutnya wayang Jawa gitu. Ada yang dari Temanggung, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Banjarnegara. Jadi saya main-main sama anak tetangga itu ya mereka masih berbahasa Jawa. Di waktu itu ya saya terekspos bahasa Jawanya itu ya masih bahasa Jawanya bocah gitu, bukan yang bahasa wayang atau bahasa sastrawi, itu tidak. Tapi sejak kecil kan udah sudah terekspos bahasa Jawa. Dan dia aktif menuturkannya itu ya semenjak saya belajar mendalam. Dan kalau dari pihak orang tua sendiri, memang dari pihak ibu saya juga seorang seniwati. Iya. Tapi seniwati modern. Iya. Mungkin itu dulu. Ibunya adalah sutradara Nia Di. Yang kemarin salah alamat dibilang suka bully aktor, padahal bukan yang itu ya. Beda. Sutradara perempuan itu tidak hanya ibu saya, walaupun mungkin yang angkatan senior itu ibu saya ya. Iya. Tapi bukan hanya ibu saya ya guys. Perlu saya luruskan. Ya, disclaimer juga yang kedua ya. Ya itu ibu saya, dan kebetulan ibu saya juga kalau mau agak kasar ya dibilang hippie gitu. New age ya dulu. Sekarang sih udah lumayan lebih mendalam. Akhirnya tidak semenonjol itu. Cuman saya memang sering diajak ke candi, diajak ke situs-situs gitu. Dan saya juga terekspos tidak hanya oleh ibu saya, tapi juga almarhum kakak saya itu kan. Kalau almarhum kakak saya itu lebih dari ke sisi filosofis akademisnya. Dan karena koleksi buku-bukunya juga saya baca-baca dari situ tentang sejarah agama dan lain sebagainya. Oh, dari pihak bapak saya, memang bapak saya itu peranaan ada peranaan Tionghoanya, ada peranaan Eropanya juga. Tapi sejak generasi kakek saya memang sudah menetap meninggal. Kalau kakek saya memang sudah meninggal. Menetap dan tinggal di Indonesia. Bahkan kakek saya dari pihak bapak atau bapaknya bapak itu adalah WNA pertama yang jadi WNI. Karena beliau lahir di waktu itu di Pulau Macan. Pulau Macan itu termasuk wilayah Mentawai ya. Waktu itu lahir di Sumatera Barat, Kepulauan Sumatera Barat sana. Lalu karena satu dan lain hal, singkat cerita dia kembali ke tanah ayahnya di Eropa sana, Yunani, di Jerman dan Yunani. Karena ada Perang Dunia Kedua, akhirnya dia lari ke sebenarnya bukan Perang Dunia Kedua sih, maaf ya. Perang ini di Jerman itu kan ada blok timur, blok barat. Karena situasi saat itu juga walaupun Perang Dunia Kedua sudah selesai, tapi dia merasa ada yang kurang lah. Dan juga situasi ekonomi di Eropa Timur waktu itu kan juga di Yunani kurang mendukung, akhirnya ke Brazil. Dan di Brazil itu dia kakek saya itu bekerja serabutan. Akhirnya salah satu pekerja serabutannya jadi jagal tukang daging itu kan, jagal. Dan salah satu pelanggannya itu dubes Indonesia untuk Brazil. Dan karena sudah ada kabar Indonesia sudah merdeka, dan ini akhirnya kakek saya memang diminta untuk menjadi WNI.
dan juga ingin jadi wayang. Iya. Nah, cita-cita seperti itu dari kecil juga sudah didongengkan ke kami ya, yang generasi saya. Iya. Gitu. Dan kalau itu masa kecil yang sisi keluarga lah, lumayan panjang maaf. Kalau dari segi sekolah, pergaulan anak-anak yang selain anak-anak tetangga ya, kalau dari sisi sekolah sih saya cenderung biasa-biasa saja sih awalnya. Dari SD sampai SMP itu biasa-biasa saja. Saya juga punya hobi yang lain lah. Saya waktu itu suka Pokemon. Karena teman-teman suka Pokemon ya suka Pokemon. Walaupun bukannya elu ya, tapi benar-benar ya saya pelajari dikit-dikit lah soal Pokemon. Dulu saya sebelum generasi Black and White atau generasi 5 itu ya, saya hafal 493 Pokédex. Wow. Sekarang 493 Pokédex itu digantikan sama wayang. Wayang harusnya ada wayang Dex kan ya. Iya, wayang Dex. Ensiklopedia wayang. Favorit Pokemonnya apa? Saya favorit Pokemonnya itu Lucario. Lucario. Salah satunya ya, saya ada beberapa sebenarnya. Tapi paling the bestnya Lucario. Iya. Sebenarnya bisa jadi wayang juga ya. Oke, lanjut. Nah, baru ketika 2017 itu kan saya sudah masuk SMA ya, SMA kelas 1. Itu yang mulai ketika masa SMP akhir, SMA awal, itu yang mulai agak terasingkan gitu. Karena ya bedanya dengan di Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Bali, bahkan Bali dan daerah-daerah lain yang punya wayang. Kalau ada, dan di daerah itu masih tradisionalnya kental gitu lah. Ketika ada anak sekolah yang menggeluti bidang itu, mungkin di tongkrongan sekolah itu ya mereka akan ada sedikit karismanya lah. Iya. Karena walaupun yang anak-anak yang lain mungkin lebih modern atau lebih biasa-biasa saja begitu, tapi kan masih bisa menghormati. Sedangkan kalau saya dulu ya tetap agak yang dikucilkan begitulah, dan nggak punya teman nongkrong dulu. Sebelum ada teman yang benar-benar notice dan bisa tukar pikiran lah, baru itu saya punya sahabat. Sekarang tinggal di Bali. Baru saat SMA itu yang ya karena masa-masa SMA itu benar-benar juga fase mencari jati diri. Di mana saya merasuk identitas spiritual atau religi tertentu pada masa kini ya, di masa-masa itu, di mana saya memilih untuk kuliah kemana dan menggeluti pekerjaan sektor apa ya di saat itu. Yang ketika lulus SMA itu ya tinggal dilakoni saja begitu. Itu sih kalau itu masa-masa kecil saya. Iya. Kalau SMA masa kecil kan? Iya masih ya. Gitu. Tapi berarti titik baliknya memutuskan oke, saya mau mempelajari dan menggeluti di dunia dalam. Iya sekitar SMP ya. SMP pertengahan awal. Iya. Justru awal. Tapi kalau yang mulai profesional itu kan itu tadi SMA kelas 1 2017 itu. Dan itu cerita sampai akhirnya sampai situ, apakah ada satu momen yang turning point yang benar-benar wah gitu, atau memang akumulasi dari sih ya, nggak ada yang terlalu wah langsung banting setir gitu, nggak ada. Karena dalam pedalangan itu kan sebenarnya ada banyak aspek ya. Wayang itu ada banyak aspek. Ada aspek sejarahnya, ada aspek budayanya, ada aspek filosofinya, dan seseorang itu bisa approach itu dari angle manapun gitu. Jadi sebelum saya memutuskan untuk menggeluti bidang wayang ini, ya saya sudah suka sama beberapa aspek yang ada di wayang itu. Betul. Gitu. Jadi tidak ada yang banting setir, semua ini proses lah mas. Nggak ada kalau banting setir, kecuali untuk beberapa hal yang sifatnya bukan keputusan hidup banget gitu, mungkin saya bisa, misalnya kayak banting setir pilih topik skripsi misalnya gitu, mungkin bisa ya. Tapi kalau banting setir untuk pilih panggilan hidup, itu bagi saya yang namanya panggilan hidup itu pasti ada
gradasinya, ada gradualnya, ada Iya sih. prosesnya, ada tahap-tahapannya. Dan semua hal yang terjadi dalam hidup kita dari kecil tuh kayak Endapan. betul, sangat kayak ada benang merahnya ya dengan situ. Jadi dulu SMP ya mulai benar-benar fokus. Itu belajarnya di mana tuh? Ini masih di Tangsel nih. Iya, masih di Tangsel. Nah, awalnya itu saya cuma menirukan apa yang saya tonton. Jadi waktu itu pertunjukan wayang di daerah Jabodetabek itu masih cukup rame lah. Dan ini sedikit ironisnya, Betawi itu punya gaya wayang sendiri, wayang purwa Betawi, dan kalau yang agak kontemporer atau yang masih tradisional itu wayang lenong, wayang golek lenong. Tapi kalau yang dari zaman kakek buyut ke atas itu ya wayang purwa Betawi atau wayang kulit Betawi. Itu padahal secara bahasa ya lebih mudah diterima oleh orang Jakarta, dan secara gaya pertunjukannya juga ada ciri khas tertentu yang tidak kalah indah dengan wayang-wayang lain. Tapi yang populer itu justru tetap wayang Jawa gitu. Ini agak ironisnya ya. Cuman ya waktu itu yang rame tetap wayang Jawa. Dan setiap kali ada pertunjukan wayang, saya pernah juga nonton wayang Betawi tapi malah di Museum Kota Tua ya. Kalau misalnya ada yang saya dapat info pertunjukan wayang kulit Betawi yang benar-benar di tengah-tengah masyarakat begitu, saya pasti menyusul, tapi kadang-kadang saya dapat infonya terlambat gitu. Nah, tapi ada pertunjukan wayang saya selama itu di area Jabodetabek, bahkan sampai Bekasi saya pernah. Itu ke planet lain kalau kata orang Jakarta ya. Itu saya pasti menonton. Awalnya hanya tiru-tiru saja, dan saya juga mendalang dari bacaan buku dan juga rekaman-rekaman. Waktu itu banyak rekaman DVD wayang yang dimasukkan ke YouTube. Sebelum era live streaming wayang ya. Live streaming wayang itu baru sangat maju saat 2019. Saat 2017 itu mulai banyak, tapi saat boomingnya itu 2019 sampai saat ini. Nah, jadi saya dari menonton wayang langsung, baru dari buku-buku dan juga dari rekaman-rekaman. Baru ketika awal-awal SMP akhir SD itu saya ketemu almarhum Ki Agustinus Sarjono yang Dalang Tunanetra. Wah, kenapa kok belajar sama Dalang Tunanetra? Ya karena wayang itu tidak hanya sabet atau teknik menggerakkan wayang kan. Wayang itu kan juga suara. Kalau suara monyet ngamuk. Hanuman. Kalau dialog kan hari-hari Romo sesembahan. Lalu ada olah vokal juga. Anoman pracondo seto, cucak rawun kapimindo, senggono danu prawoto, ngening ngono paprangane ngalangka, maju gelar kalangan, mulat dari sing mongso, nonani karena gede yang main gamelan. Jadi tidak hanya menggunakan wayang seperti ini. Walaupun ini bagian penting juga, tidak kalah pentingnya dengan yang lain. Tapi yang lain juga penting. Nah, untungnya saat itu almarhum Ki Agustinus Sarjono itu punya adik yang bisa mengajarkan untuk menggerakkan wayang itu seperti apa. Jadi memang kalau Dalang ya audiovisual ya. Justru malah peran itu menurut saya sangat perlu multi talenta ya, semuanya gitu, mulai dari naskahnya, dari kalau di animasi yang animasiin yang nulis ceritanya ya nge-voice actor ya, kadang-kadang musiknya juga. Hampir satu studio jadi satu studio animasi ada di seorang Dalang. Nah, tadi udah ngomongin belajarnya. Nah, saya pengen penasaran juga nih peran orang tuanya dalam memperkenalkan Dalang kan mungkin
mengenal wayang gitu? Apakah memang orang tua secara aktif memperkenalkan wayang kulit, dan bagaimana sih mendukungnya gitu? Apakah tadi tahu-tahu info itu juga salah satunya dari orang tua kah? Iya, kalau tentang almarhum Ki Sarjono itu saya tahu dari rekannya ibu saya. Sekarang dulu beliau itu aktif di usaha hotelnya. Iya. Sekarang usaha hotelnya masih jalan, cuman sekarang beliau jadi seorang biku. Iya. Oh. Seorang bante. Memang waktu itu hotelnya itu punya acara dan yang turut memeriahkan ya Mbah Sarjono itu dalam tunanetra, dan itu sangat memukau. Akhirnya saya, dari situlah saya diperkenalkan dengan almarhum Mbah Sarjono, dan mulai dari saat itu tidak hanya ke Mbah Sarjono tapi juga ke dalang-dalang lain. Itu saya belajar. Walaupun sempat yang kalau yang dalang-dalang lain kan saya belajar sambil juga ke guru-guru yang lain. Iya. Tapi kalau ketika masa saya rutin sekali dengan Mbah Sarjono itu hanya ke Mbah Sarjono saja. Dan itu berjalan dari 2013-2014 itu sampai tahun corona ini beliau meninggal 2021 atau 2022, saya kok agak lupa ya, maaf sekali. Tapi rutinnya dari 2014 sampai 2019. Itu bagaimana sih proses 5 tahun ya apprenticeship-nya? Apakah menetap tinggal di situ ataukah? Nah, kebetulan waktu itu ada keluarga di Jogja yang rumahnya dekat dengan rumah almarhum Mbah Sarjono. Jadi saya tiap hari ke situ. Saya mungkin tidurnya di rumah keluarga saya, cuman saya tiap hari ke situ. Itu prosesnya. Saya tiap hari ke situ, dan dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam gitu, 6 sore saya di rumah gitu. Dan itu berjalan selama 1 minggu full, dan ada beberapa bulan sekali saya ke sana kan. Jadi bisa dibayangkan dalam setahun itu hal seperti itu berjalan berapa kali. Itu ketika saya libur sekolah, saya ada waktu untuk lama di Jogja. Iya. Tapi sebenarnya sehari-hari masih sekolah di Tangsel ya. Ini apakah, jadi penasaran lagi. Ini apakah emang Mbah Sarjono itu membuka misalnya seperti itu, jadi oke nih si anak-anak yang mau menjadi apprentice itu bisa ikut, ataukah ini ya informal atau informal. Rata-rata dalang yang saya pelajari itu informal semua ya. Maksudnya informal dalam arti masih tradisional. Kalau mungkin untuk kasus Mbah Sarjono mungkin hanya saya yang belajar seperti itu ke beliau. Kalau misalnya ternyata ada yang lain, silahkan dikoreksi ya. Cuma sepengetahuan saya, hanya saya yang belajar dengan seintensif itu pada kala itu ya. Kalau dalang-dalang lain, misalnya setelah dari Mbah Sarjono itu saya belajar di area Jogja sini kepada Ki Markiono Bagong. Itu yang sudah seperti bapak saya sendiri gitu. Ki Markiono Bagong di Sewon. Itu beliau memang seorang dalang legendaris, walaupun katakanlah kalau dalang legendaris Jogja itu ya hanya itu saja. Cuman yang angkatan tua ya. Cuman Pak Margi itu dari dulu saksinya, saksi kejayaan wayang Jogja di masa itu. Dan karena beliau juga dosen luar biasa di ISI, jadi beliau memang punya banyak murid. Tapi yang belajar secara di luar kampus dan dengan metode ke rumah beliau, tinggal bersama beliau, itu juga ada banyak. Jadi memang istilahnya kalau di dunia pedalang itu empu dalang. Dia selain dalang, dia juga mencetak dalang-dalang lain. Iya. Kalau Pak Margi seperti itu. Saya juga belajar di Magelang waktu itu, masih gaya Jogja tapi di tempatnya Pak Radio Harsono. Nah kalau seperti Pak Radio Harsono ini kasusnya itu lebih ke walaupun saya anggap guru saya ya, tapi juga teman diskusi. Walaupun semuanya juga teman diskusi ya, tapi karena kenapa tidak pernah yang beliau mengajarkan secara langsung seperti ini. Tapi
Kita dari ngobrol yang wah begitu diskusi masalah apa, dan saya ikut beliau pentas ya, dari mengamati itu sudah bisa saya ambil yang saya kira cocok untuk diri saya pribadi, yang saya anggap kurang cocok ya dia juga tidak apa-apa, tidak harus ditiru full. Kebanyakan dalang lain yang saya anggap itu guru saya sebenarnya seperti itu, Mas. Bukan yang Mas Daud berguru sama saya. Oke, cara megang wayang itu seperti ini ya, Mas. Nanti kalau wayang lebih besar dipegang seperti ini ya, Mas. Jadi tidak yang seperti itu. Kebanyakan guru saya. Lebih kayak mengamati, ngobrol-ngobrol secara informal, dari situ bisa nangkep ya. Lalu kalau balik lagi tadi masalah orang tua, kalau orang tua lebih ke support moral, bahkan ya di kala-kala yang sudah sangat genting ya juga support finansial. Itu saya tidak akan pungkiri. Saya tidak akan pungkiri. Tapi benar tetap percaya ya gitu dengan pilihannya juga, dengan jalannya, bukan yang ngapain sih jadi dalang gitu kan. Pasti penting banget bisa punya orang tua yang selalu support seperti itu. Karena kalau dipikir kedua orang tua saya pada kala itu juga mengambil keputusan hidup saya, panggilan hidupnya mau apa juga pasti ada resiko-resiko yang seperti itu. Tidak hanya di dunia wayang kok sebenarnya. Mau terjun ke bisnis ya juga seperti itu. Mau terjun ke sinematografi juga seperti itu. Terus nah kalau apakah selanjutnya jadi, kan baru lulus kuliah nih, kan Mas Gibran nih kuliahnya apa sih? Boleh diceritain? Ya langkah ke depannya gitu ya, Mas. Kemarin kan baru lulus nih, baru lulus kuliah. Kemarin ngambil kuliah apa? Boleh diceritain? Oh iya, aku ngambil kuliahnya ini sastra Jawa. Sastra Jawa. Dulu saya ngelamarnya itu ke sastra Jawa Nusantara. Sastra Jawa, atau dulu sempat namanya sastra Nusantara. Sastra Jawa Bulak Sumur. Bulak Sumur itu UGM gitu. Dan antropologi UGM, dan isi Jogja jurusan pedalangan. Jadi dua instansi. Wow. Saya melamar 3 ya kalau major ya. Jadi sastra Jawa, antropologi, pedalangan. Kalau saya masuk ke pedalangan itu kan saya bertahun-tahun waktu melamar kuliah itu juga sudah bertahun-tahun sama Pak Margi gitu. Saya malah jadi muridnya Pak Margi, mahasiswanya bukan muridnya lagi gitu. Kamu udah resmi gitu. Gimana? Gitu. Ya, tapi akhirnya keterima di sastra Jawa, jalur SBMPTN waktu itu. Dan ya berlangsung selama 6 tahun kuliahnya. Saya cukup lama ya kuliahnya. Jangan tiru saya ya, guys. Tapi ya karena kenapa lama itu sebenarnya lebih ke masa kuliah itu juga ada masalah tentang jati diri yang dipertanyakan dan harus dicari lagi. Dan juga memang kebetulan objek penelitian saya waktu itu narasumbernya sudah sangat minim, literasinya juga sangat minim. Dibandingkan dengan gaya-gaya wayang lainnya. Itu wayang kedu. Wayang gaya kedu itu memang salah satu gaya yang sekarang sih sudah tidak terancam punah ya. Tapi memang sempat terancam punah gitu. Dan saya mulai kenal wayang kedu itu justru ya waktu saya awal-awal belajar wayang itu sudah lihat di ensiklopedia wayang itu ada wayang gaya kedu. Nah, lucunya di ensiklopedia wayang itu ada yang digunakan untuk contoh wayang kedu atau untuk entry Boma Narakasura itu ya. Itu fotonya wayang kedu. Sekarang wayangnya ada di sini. Oh ya? Yang ada di ensiklopedia wayang itu wayangnya ada di sini. Wah. Gitu. Nah, tapi kala itu cuma dibilang wayang kedu itu berkembang di daerah Kedu, ex-karesidenan Kedu, yaitu daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Tapi sebenarnya pusatnya itu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Sedangkan kalau Purworejo itu juga ada pertunjukan gaya kedunya, cuman wayangnya bukan gaya kedu. Gayanya Purworejo sendiri. Itu sama dengan Kebumen. Nah, tidak ada ini catatan terkait bagaimana cara mementaskannya, suluan atau nyanyiannya seperti apa, iringan musiknya seperti apa.
Yang tadi saya contohkan itu untuk waktu megang anoman ini tuh juga salah satu suluan gaya Kedu bagian Wonosobo. Nah itu, jadi saya penasaran lah. Apalagi waktu itu saya wayangnya seperti ini. Nah ini mulai koleksi wayang. Wayangnya seperti ini. Ini tapi ceritanya punya teman saya mas. Jadi saya main ke rumah teman saya yang juga kolektor wayang di daerah Tangerang waktu itu. Dan di temboknya ada wayang Rahwana gaya Kedu seperti ini. Tapi bentuknya agak berbeda lah dari ini. Tapi mirip-mirip ini. Dan saya lihat, wah ini Rahwana yang paling galak, paling sangar, paling kejam, paling jahat itu kelihatannya gaya Kedu. Dan dari situ saya berpikir, oh saya mau mempelajari. Kalau ada gaya wayangnya, bentuk ininya pasti ada gaya cara memainkannya dong. Iya. Nah, terus pokoknya saya punya tekad, entah kapan saya harus belajar. Dan itu baru terlaksana ketika saya sudah pindah ke Jogja. Karena saya selama di Jakarta dan ke guru-guru saya yang saya sudah sebutkan sebelum ini, disebutkan di depan itu gaya Jogja semua. Kayak, dan bahkan di Kedu sendiri ada 500-an lebih dalang, tapi rata-rata gaya Jogja, gaya Solo. Bukan gaya Kedu, yang gaya Kedu bisa dihitung jari. Betul. Gitu. Nah, waktu saya di Jogja itu, saya iseng-iseng ambil kursus di keraton. Ambil kursus pedalangan keraton. Nah kebetulan nih yang daftar barengan saya itu keponakannya dalang Kedu. Wah gitu. Jadi, nah ketika itu kan tahun 2019-2020 itu gak lama kemudian corona. Pembelajaran di keraton itu benar-benar stop, vakum. Ya udah daripada nganggur ya mari kita ke Kedu. Saya ke paman saya ini. Dan Pak D-nya, dan beliau sangat terbuka untuk apalagi kebangkitan wayang Kedu itu masa corona. Ketika literasi soal wayang Kedu yang sebelumnya hanya di jurnal-jurnal ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah itu tidak ada digital kopinya yang bisa free akses ke siapapun, akses secara gratis, secara terbuka. Akhirnya masa corona itu mulai dokumentasi pementasan wayang Kedu diunggah di YouTube, dan tulisan-tulisan tentang wayang Kedu itu mulai disebarluaskan. Nah, ketika corona itu juga kesadaran dari dalang sepuhnya itu juga mulai tergugah untuk bagaimana menularkan ini ke generasi muda, jangan menularkan corona, tapi menularkan ilmu pengetahuannya. Demam wayang kembali. Beliau adalah almarhum Ki Legowo Cipto Karsono. Meninggalnya baru bulan Mei tahun lalu. Nah, itu yang pertama kali mengajarkan saya gaya Kedu, dan tidak hanya dengan Ki Legowo. Jadi bukannya saya bilang kurang dalam ilmunya, enggak, cuman ya yang namanya masih umur 20-an ya suka kurang puas kan ketika mencari tahu sesuatu. Ya saya ke dalang Kedu yang lain, misalnya Pak Legowo itu kan daerah Temanggung dan Magelang. Saya ke Temanggung yang lebih pedalaman lagi. Nama beliau Pak Yatman Siswawisono. Beliau juga kebetulan ahli waris dari 9 wayang yang sangat kuno. Wow. Mungkin usia wayangnya itu 300 tahun ada. Bahkan mungkin ada 2 yang saya curigai itu sampai 400 bahkan 500 tahun. Ya. Kondisi wayangnya itu, bentuk wayangnya itu seperti ini, seperti 2 tokoh ini, Arjuna dan Sembodro. Ini kebetulan kalau Arjunanya gaya Kedu murni, kalau Sembodronya ini gaya Kedu cuman sudah agak masa-masa kini, masa-masa pasca kemerdekaan. Nah, yang saya curigai sangat tua itu Banowati. Jadi sama-sama wayang perempuan seperti Sembodro ini, cuman dia mengadah. Dan kondisi ini mukanya itu sudah tidak jelas. Bagian sini sudah. Dan itu saya curigai itu 400 tahun lebih. 400 tahun. Ini juga udah. Nah, ini juga wayang tua tapi tidak setua itu. Iya. Bisa kita mungkin bisa dicari tahu ya si umurnya. Iya, ini kira-kira kalau melihat dari tatahannya, pola tatahan dan sunggingan atau pewarnaannya ini tidak lebih muda dari 1850. Ya gitu. Ini wayang ini
salah satu wayang tertua di koleksi saya, mungkin yang tertua. Wow. Ada satu yang sepantarannya ini, tapi saya nggak tahu yang lebih tua yang mana. Dan ini dapatnya dari mana? Ini kebetulan dulu ada keluarga besarnya guru saya, Pak Marki itu. Ada cabang keluarganya yang diwarisi wayang ini. Saya tidak perlu membuka siapa-siapa ya. Iya. Tidak perlu terlalu detail ke masalah identitasnya, cuman intinya butuh uang. Dan ada 3 wayang yang dijual. Jadi ini dan 2 temannya. Saya punya 2 dari 3. Wow. Dari ketiga-tiganya wayang Kedu. Wah. Karena di Jogja ini walaupun gayanya gaya Jogja, tapi di dalam Jogja itu kebanyakan keturunan dari Kedu. Entah itu pihak bapaknya atau ibunya. Ada juga kalau kasusnya keluarga guru saya juga keturunan dari Jawa Timur. Tapi yang Kedu itu putrinya, yang putrinya, leluhur putrinya, yang keturunan Jawa Timur itu leluhur laki-lakinya. Itu jadi turun-temurun dari keluarga itu ada ini Diwariskan. Wow. Tapi akhirnya kok jatuh ke cabang keluarga besarnya guru saya yang sebelah situ, dan karena waktu itu saya sudah cukup dikenal sama teman-teman di Jogja itu, Gibran ini mendalami wayang Kedu. Akhirnya ya saya yang dicari untuk membeli waktu itu ya. Udah, saya beli dengan harga segitu, saya tidak akan spill ya. Cukup 3 wayang, cukup fantastis waktu itu. Cuman saya bilang, tapi saya nyicil ya, dan nyicilnya berbulan-bulan. Benar, saya nyicil berbulan-bulan, tapi akhirnya lunas. Ya salah satunya. Jadi ini dan guru saya awalnya tidak tahu menahu soal bisnis itu kan, cuman lega lah. Ketika wayang yang sudah beratus-ratus tahun di keluarganya tidak lari ke kolektor sana sini, tapi lari ke keluarganya sendiri, tapi bukan keluarga secara darah, tapi keluarga secara pemikiran. Wow. Tapi memang ya ini agak itu ya, wayang juga termasuk ada segi value dari komersilnya sebagai koleksi itu. Sebenarnya ada. Wow, keren banget. Boleh lihat koleksi-koleksi lainnya mungkin cerita. Iya. Nah, ini yang mungkin sepantaran atau seumuran dengan wayang ini, cuman kondisinya lebih kinclong lah, walaupun ini sama-sama utuh. Ini Semar gaya Kartosuro atau Surakarta awal. Ini sekitar sama 1850-an. Dimana, tapi karena ini masih nembak gaya Kartosuro, dia ini sangat mirip dengan Semar gaya Kedu. Ini sangat mirip dengan Semar gaya Kedu. Dulu ini sempat ada tali atau rantainya di mulutnya ini. Ini kan di sini gerak begini kan. Sebenarnya dulu di sini ada talinya, terus diikat di sini. Cuman sudah hilang. Dan ini khas dari wayang-wayang lama, generasi lama, untuk yang tokoh-tokoh Ponokawan seperti Semar itu kadang-kadang memang mulutnya bisa digerakkan. Kita lihat kalau di Bali itu biasanya tokoh-tokoh Panakawan itu yang mulutnya bisa digerakkan seperti ini. Lucu banget. Nah, di Cirebon juga Semarnya seperti ini, Kedu juga. Tapi kalau Kedu ada yang pakai seperti ini, ada yang sudah paten. Kalau ini dipatenkan karena talinya sudah tidak. Tapi bisa ditambah, cuman juga pertimbangannya itu bagian penyambungnya ini, walaupun sudah bisa diganti dengan penyambung lain, tapi kan saya sebisa mungkin orisinal. Iya. Kalau misalnya saya tambah itu, takut pas gini-gini tiba-tiba copot. Copot bukan di sininya gitu. Iya. Karena sudah ininya udah lama digabung sama Bang. Satu lagi. Ya ini kalau ini kayon atau gunungan. Wah. Ini sekitar tahun 50-an, 1950-an. Kedu juga. Ini gaya Kedu. Wah. Nah, ini termasuk bentuk kayon atau gunungan yang tertua di Jawa.
Wow. Ya ini segenerasi dengan yang bentuk gunungan wayang Bali. Karena kenapa? Kita lihat di sini masih ada sisa Hindu Budanya masih kental, apalagi Hindu Siwanya masih kental. Ini karena ini Yoni. Ini seperti Yoni kalau kita main ke candi atau pura ya. Iya. Dan kayak pohon ini lingkar. Yang sekarang udah nggak seperti ini. Dan ini bentuknya kan sederhana ya. Maksudnya isi-isiannya, ornamennya tidak begitu banyak. Kalau yang gaya lain kan sudah ada gapuro di sini, sudah ada betul. rumahnya di sini Pendopo, terus ada Cingkoro Polo Poto, dua raksasa yang memegang seperti yang patung-patung selamat datang itu kan. Dan di sini sudah hewannya tidak hanya, kalau ini kasturi. Ada yang bilang ini kasturi, ada yang bilang ini kenes. Kalau kasturi itu, hewan kasturi itu yang kita dapat, mohon maaf ya, kelenjar testisnya itu jadi parfum. Itu malah adanya di Mongolia sekarang. Kalau dulu di Jawa juga ada. Sini ada ya? Tapi sudah punah di Jawa. Ada yang bilang ini kenes. Kenes itu semacam rusa, sejenis itu juga sudah punah. Nah karena ini hewan-hewan yang sudah punah juga ya juga. Jadi diganti ya. Tua. Oh iya sih. Walaupun ketika gunungan yang ini, wayang yang ini dibuat, hewan-hewan itu sudah lama punah. Cuman idiom budaya yang dipakai untuk membuat ini kan yang paling tua. Menarik banget. Juga salah satu koleksi bersejarah. Ini malah dulu saya dapatnya ini di Jakarta. Oh gitu? Teman di Jakarta itu punya kayon ini dan ketika ditawarkan dijual begitu dan harganya waktu itu ya cukup murah untuk kayon. Saya bilang keep dulu ya, nanti saya cicil gitu. Dan akhirnya saya bisain. Ya. Wow, luar biasa. Koleksinya sudah banyak banget di sebelah sana. Udah satu kota besar berapa ton. Nah, ini gimana sih Mas Gibran? Kan sejarahnya udah panjang banget ya. Wayang udah lebih dari 1000 tahun. Ini juga wayang-wayangnya udah umur ratusan tahun. Nah, kalau sekarang gimana Mas Gibran lihat wayang terutama mungkin khususnya wayang kulit dan transformasinya sejauh ini itu seperti apa sih di masa yang sekarang ini? Nonton wayang boleh tidur. Bagi saya nonton wayang tidur itu nggak masalah. Daripada pulang. Kecuali pulang terus nyetel streaming nggak apa-apa. Atau pulang ternyata rumahnya dekat masih bisa dengar. Oke lah. Atau pulang ada keadaan darurat nggak apa-apa. Lebih lelah mendalang 1 jam daripada semalam. Karena 1 jam itu betul. Kalau karakter wayang favorit itu saya nggak bisa bilang. Itu rahasia pabriknya Dalang.